Halo, perkenalkan nama saya Putra Madevantara dengan NIM 2405551 Jadi di tugas pertama ini kita akan menjelaskan apa itu stored procedure. Jadi stored procedure adalah suatu fitur yang disediakan dalam SQL, khususnya MySQL, yang memungkinkan kita untuk menyimpan query SQL yang sering digunakan atau umumnya digunakan dalam kita mengelola suatu database. Jadi dengan adanya stored procedure ini, kita tidak perlu lagi menulis kembali query yang emang sering dipakai. Nah, jadi sintaks dari store procedure ini terdiri dari delimiter, lalu ada create procedure, di dalamnya ada parameter, lalu ada begin, lalu kita menuliskan query kita di sini, lalu ada end, dan delimiter di akhirnya. Jadi delimiter ini fungsinya itu memberikan bukti kepada MySQL, kepada ya dalam SQL, dalam kode kita itu berhenti dari awal delimiter itu dibuat hingga akhir delimiter itu dibuat. Delimiter ini bisa menggunakan ular-ular dan miring atau bisa menggunakan mau lebih umum bisa digunakan. Jadi kode itu tidak selesai di bagian ini saja. Namun jika kita tidak tanpa menuliskan delimiter, maka SQL akan membaca kode itu selesai dari query yang memiliki semikolon di belakangnya. Jadi query itu selesai di sini. Sedangkan dalam membuat suatu prosedur, kita tidak mungkin menggunakan satu query saja. Biasanya query-nya terdiri dari banyak dan ada perkondisian juga di dalamnya. Seperti ada looping, ada if else, use case, repeat until, dan lain sebagainya. Nah, kita memerlukan delimiter ini di dalam sini. Lalu setelah create prosedur, kita di sini mendefinisikan nama prosedur kita dan ada parameter di dalamnya. Jadi parameter ini di dalam kurung ini terdiri dari tiga. Pertama itu in, kita memberikan data ke dalam prosedur, atau prosedur akan menerima data dari luar. Lalu ada out, prosedur akan memberikan balik hasil data yang sudah kita berikan ke dia. Atau setelah data itu diproses, dia akan memberikan hasil. Atau in out itu adalah gabungan dari in dan out ini. Jadi store prosedur akan menerima nilai dari luar dan mengembalikan nilai itu setelah diproses. Nah, di video kali ini kita akan membuat suatu part store prosedur mengenai hitung diskon, update status order, kode promo, dan juga validasi stok yang berdasarkan database toko Ekadia yang merupakan database dari toko e-commerce. Oke, kita buka komen prompt dulu. Jadi toko Ekadia, terus toko so Jadi di dalam toko Ekadia ini terdiri dari banyak tabel, namun kita hanya menggunakan dua tabel, yaitu tabel tabel product dan tabel order. Oke, pertama-tama kita akan membuat delimiter dulu karena di query karena kita menuliskan banyak query di dalamnya dari looping, perkondisian, dan lain sebagainya, maka kita memerlukan delimiter. Kita akan membuat prosedur yang bernama hitung diskon yang berfungsi untuk menghitung diskon berdasarkan jumlah barang yang dibeli, dan dia akan mendapatkan sedikit bonus diskon jika barang yang dibeli itu lebih dari sekian 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 atau jumlah tertentu. Kita buat dulu create
Oke, jadi di parameter kita ada in, yaitu jumlah beli yang akan menerima input dari luar, yaitu adalah berapa banyak barang yang dibeli. Lalu ada in harga satuan yang merupakan input dari luar untuk memberikan harga dari tiap item yang akan dibeli. Lalu ada out, yaitu output hasil dari prosedur yang mengisi total dari harga keseluruhan. Lalu total diskon yang merupakan parameter in out yang bisa dibawa masuk, maksudnya dia bisa menerima input dari luar, lalu bisa diubah dalam prosedur dan dikembalikan keluar yaitu output. Di sini tipe data untuk in adalah integer, lalu untuk harga satuan itu desimal, dengan bisa menyimpan 10 digit angka dan 2 angka maksimal di belakang koma. Itu berlaku untuk semuanya. Jadi desimal di sini kita atur supaya dia bisa menyimpan 10 digit angka dan maksimal 2 angka di belakang koma. Lalu setelah kita membuat prosedur dan parameternya, kita akan mulai untuk memulai dari blok kode kita. Itu begin. Sini kita akan mendeclare variabel lokal kita. Nah, dalam dalam MariaDB khususnya kita wajib mendeclare ketika kita ingin membuat suatu variabel lokal, kita wajib mendeclare itu setelah kita menyatakan kode itu dimulai atau begin. Karena jika kita mendeclare di bawahnya, maka akan menimbulkan suatu error. Jadi di sini declare variabel lokal i yang merupakan untuk counter untuk looping, dan diskon per item itulah berapa besar diskon per item berdasarkan jumlah beli. Lalu kita akan menginisialisasi variabel output. Ya, supaya perhitungan itu dimulai dari nol, jadi kita akan men-set dia variabel outputnya itu nol. Lalu di bawahnya kita akan menghitung total harga menggunakan while. Jadi di sini akan melooping sebanyak jumlah beli. Tiap loop itu menambahkan harga satuan ke total harga. Jadi hingga hasil akhirnya adalah total harga sama dengan jumlah beli dikalikan dengan harga satuan. Lalu kita akan menentukan suatu perkondisian if untuk menentukan diskon per item kita.
Jadi di percondition if ini, jika jika dia membeli barang 10 atau lebih dari 10, dia akan mendapatkan diskon yaitu 20% per item. Namun jika dia kurang dari 10, maka dia akan mendapatkan diskon 5% dari per item. Lalu karena kita akan melooping lagi, maka kita akan set counter kita looping tadi yang di atas menjadi 0. Lalu di bawahnya kita akan menghitung total diskon menggunakan repeat until. Nah, dengan repeat until kita ini, dia akan menambah diskon per item ke total diskon sebanyak jumlah beli. Artinya total diskon itu adalah jumlah beli dikalikan diskon per item. Jadi akan berhenti ketika itu lebih atau sama dengan dari jumlah beli kita. Lalu di bawahnya kita akan menggunakan case, per condition case, yang akan menambahkan diskon tambahan. Jadi di percondition case kita ini, jika jumlah beli lebih dari 50, dia akan set total diskon kita dan menambahkan RP 100 di total diskon. Namun jika beli lebih dari 20 barang, dia akan mendapat tambahan 50 diskon. Jadi namun jika tidak, dia tidak ada tambahan sama sekali. Jadi case kita selesai di sana. Selanjutnya kita akan menyelesaikan prosedur ini dengan R. Oh, oke, udah ada. Oke. Kita drop dulu.
Oke, lalu kita akan menambahkan delimiter di bawahnya. Oke. Jadi setelah kita membuat suatu prosedur hitung diskon ini, kita akan memanggilnya. Pertama-tama kita harus membuat variable session dulu untuk menampung hasil dengan set nilai awalnya adalah 0. Set total diskon sama dengan 0. Lalu kita akan call hitung diskon kita. Dia akan membeli 5 item dengan harganya masing-masing adalah 20.000. Itu 3. Lalu total harga untuk outnya dan total diskon untuk in outnya. Lalu kita akan menampilkan hasilnya menggunakan select total harga kita tadi dengan aliasnya total harga dan total diskon kita, tadi dengan total diskon. Oke, jadi di sini hasilnya. Jadi di call hitung diskon kita tadi, dia membeli 5 batang dengan harganya masing-masing yaitu 20.000. Jadi total harganya adalah 100.000 dan mendapatkan diskon sebesar 5% karena dia membeli barang kurang dari 20 dan dia tidak menambah dan dia tidak mendapatkan diskon tambahan karena barang yang dibeli cuma 5. Oke, itu kira-kira untuk hitung diskon kita. Jadi tabelnya menampilkan total harganya dan dan mendapatkan total diskon 5.000. Jadi mungkin harga yang harus dibayarkan menjadi 95.000 rupiah. Selanjutnya kita akan membuat start prosedur kedua eh, mengenai status order mungkin. Jadi ya kita cek dulu. Oke, jadi sekarang update status order. Jadi di store prosedur update status order ini eh, dia akan memberikan hasil berupa jika bayarnya itu seberapa, dia akan dibilang belum. Jika dia belum bayar, maka dia dibilang belum bayar. Namun jika sudah bayar, dia akan bilang bayar. Namun jika jumlah nominalnya itu tertentu, dia akan mendapatkan range besar atau range kecil. Oke, kita langsung aja membuat suatu prosedur dengan nama update status order. Pertama-tama, kita harus memastikan dulu tidak ada prosedur yang sama. Jadi, oke, seharusnya tidak ada di sini. Adanya cuma hitung diskon. Oke, pertama kita delimiter karena query-nya panjang. Create prosedur update status order. Dan jangan lupa parameternya. Jadi di sini ada 2 parameter in dan 1 parameter out dan satu parameter in out. In.
Oke, jadi di parameter ini adalah in jumlah pembayaran, yaitu input besar pembayaran berupa uang yang diterima. Lalu ada ID order dengan tipe datanya in, yaitu adalah input dari ID order yang diproses karena kita menggunakan tabel order di sini ya. Jadi dia akan memproses ID order berapa di sini. Lalu ada status order, yaitu status pembayaran seperti belum bayar atau sudah bayar, dan ada keterangan jika nanti range-nya itu besar atau kecil. Jadi ini parameter kita. Sekarang kita memulai kode prosedur kita. Kita akan bikin. Pertama kita mendeklar loop counter kita, karena dalam MariaDB kita wajib mendeklar sebelum kita menulis query. Jadi kita harus mendeklar langsung di bawah begin. Kita akan declare loop counter kita yang digunakan untuk menghitung loop dengan 0. Jadi loop dimulai dari 0. Lalu kita akan membuat suatu loop untuk status, ya, kita namakan loop kita namanya status loop. Status loop if jumlah pembayaran Jadi kita akan membuat suatu loop bernama status loop. Jika jumlah pembayaran itu 0, karena pembayarannya 0 kan artinya kita belum bayar, jadi status order dibilang belum bayar. Namun setelah itu kita keluar dari status loop, lalu kita end if, karena ini aja mengecek satu kali aja. Jadi jika jumlah pembayaran itu bukan 0, artinya sudah bayar. Lalu kita leave status loop, end if, dan end loop. Setelah itu kita akan membuat suatu loop while, yang artinya di suatu prosedur ini kita bisa menggunakan berbagai jenis looping yang ada dalam SQL. Bahkan kita menggunakan while ini. Beginilah cara kita menggunakan while, atau lebih dikenal dalam bahasa pemrograman lain sebagai while do. While loop counter itu kurang dari 2, maka dia harus ditambahkan set loop counter sama dengan loop counter ditambahkan 1. Artinya loop counter jika dia kurang dari 2 artinya 1, maka harus ditambahkan 1. Jadi loop counter harus bertambah. Lalu kita end while. Walaupun sebenarnya di sini tidak ada efek logika utama, namun beginilah ilustrasi penggunaan while do di dalam stored prosedur yang menggunakan looping dalamnya.
Jadinya loop ini akan loop sederhana, yaitu dia menambah loop counter dari 0 sama dengan 2. Lalu kita akan menentukan suatu keterangan awal berdasarkan jumlah pembayaran. Kita menggunakan per condition if jumlah bayaran jadi di percondition if ini, dia jika membayar lebih dari 100.000, maka keterangannya adalah pembayaran besar. Namun jika selain itu, maka dibilang sebagai suatu pembayaran kecil. Jadi jika dia membayar lebih atau dari sama dengan 100.000, maka keterangannya adalah pembayaran yang besar. Namun jika sebaliknya, dia dibilang pembayaran yang kecil. Lalu kita akan menambah keterangan tambahan berdasarkan range pembayarannya. Kita menggunakan per condition case. Jadi di switch case ini, jika pembayaran itu di antara 50.000, dari 1 hingga 50.000 dia dibilang range kecil, di antara 50.000 dan 100.000 dianggap range sedang, dan selain itu semua dia dianggap sebagai range sedang, range yang besar. Lalu kita akan menutup prosedur kita, dan sepertinya akan menimbulkan error. Oke.
karena kita ada 2 kali. Oke, kita mulai dari awal dulu. Ini error lagi ya, karena di sini ada 2 kali. Oke, kita habisin aja dulu. So, kita ulang lagi. Kita ulang lagi dengan history dari command prompt kita. Ter, 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 ter. Oke, sepertinya karena ada 2 semikolon tadi, ini menimbulkan error di sintaks kita. Kita hanya perlu membuat tanpa perlu mengetik ulang karena ada history dari command prompt kita. Jadi oke, kira-kira di oke. Nah, sekarang oke. Oke, sini error kita tadi saat keterangan range besar. Lalu kita akan end case. Setelah itu kita akan menutup prosedur dengan end. Oke, jangan lupa delimiter kita. Yang artinya menandakan bahwasanya prosedur ini sudah selesai, jadi kita perlu menggunakan delimiter. Jadi di update status order ini, jika jumlah pembayaran kita itu lebih dari 0, artinya dibilang sudah dibayar. Lalu jika yang dibayarkan itu lebih dari 100.000 dibilang pembayaran besar. Namun jika kurang dari itu dibilang pembayaran yang kecil, namun ada range-nya tersendiri, pembayaran kecil yang seperti apa. Jika 1 sampai 50.000 dibilang range kecil, di antara 50.000 dan 100.000 dibilang range sedang. Jika lebih daripada itu semua baru akan dibilang sebagai range besar. Tadi kita memiliki error sini, seharusnya semikolon sekali dan bukannya 2 kali, namun tidak apa karena command prompt biasanya masih menyimpan suatu history. Jadi kita hanya perlu menggunakan page enter dan page up, page down atau arrow key-nya. Oke, selanjutnya kita akan memanggil call kita tadi, status order ini. Pertama kita harus set dulu variable session-nya. Status order kita menjadi kosong karena di sini kan kita menggunakan varchar dan juga teks. Oke, set keterangan jadi kosong. Kosong. Oke, lalu kita akan call status order kita, call update status order. Misal kita membayarkan 75.000 untuk order ID pertama, 75.000, 1, 2, 3. Untuk order ID pertama, lalu bagaimana status ordernya? Order Jakarta. Kalau kita select, jadi kita akan memanggil prosedur dengan input jumlah pembayaran kita 75.000, ID order pertama, lalu output kita akan mengisi status order kita tadi dan juga keterangannya. Nah, seharusnya jika kita membayar 75.000, dia akan dibayar sebagai sudah bayar karena lebih dari 0. Lalu jika status ordernya itu dibilang sudah dibayar, maka keterangannya mungkin akan dibilang pembayarannya kecil karena kurang dari 100.000. Jadi dengan range-nya sedang. Coba kita select.
Jadi di sini status order kita dengan aliasnya di tabel status order dan keterangan dengan aliasnya di tabel keterangan. Mari kita enter. Oke, jadi status order kita dibilang sudah dibayar dan keterangannya adalah pembayaran kecil dengan range-nya sedang. Inilah hasil dari store prosedur mengenai tentang update status order kita. Jadi kita membayarkan 75.000 untuk order ID pertama dan status order kita dibilang sudah bayar dan keterangannya adalah pembayaran yang kecil dengan range sedang karena kita membayar 75.000. Kalau misalnya kita membayar lebih dari itu, kira-kira berapa? Saya kita membayar order ID misalnya. Oke, maka dia dibilang sudah bayar dengan keterangannya pembayaran yang besar dan juga range yang besar karena lebih dari 100.000 dan bukan di antara 50.000 dan 100.000, maka dibilang sebagai range yang besar. Jadi itu adalah stored prosedur yang kedua. Kita akan membuat stored prosedur yang ketiga mengenai suatu kode promo. Jadi wajar-wajar saja ketika di dalam suatu e-commerce kita akan sering dipertemukan dengan ada namanya kode promo berdasarkan kategori produk yang ingin kita beli. Oke, oke, kita langsung aja buat untuk kode promo kita. Pertama kita delimiter dulu, delimiter. Karena di sini ada query-nya cukup banyak. Kita delimiter kita lalu kita membuat suatu create prosedur dengan nama create prosedur generate kode promo dengan parameter in kita yaitu ada kategori dengan tipe datanya varchar dan jadi untuk yang pertama itu parameter in berupa kategori yang merupakan input kategori produk, misalnya ada elektronik ataupun fashion. Lalu yang kedua itu jumlah promo, yaitu input berapa banyak kode promo yang ingin dibuat. Lalu the out yaitu kode akhir, kumpulan kode promo yang dihasilkan dalam satu string. Lalu the in out merupakan total kode yang menerima nilai awal 0, lalu dihitung jumlah kode yang berhasil dibuat. Jadi kita mulai dengan begin. Karena kita ingin memulai prosedur kita begin. Lalu kita mendeclare variabel lokal kita. Jadi kita mendeclare i seperti biasa, i kita gunakan untuk counter looping kita dengan nilai defaultnya adalah 0. Lalu ada kode yang digunakan untuk menyimpan kode promo setiap iterasi looping di dalamnya. Lalu kita akan meninisialisasi variabel output.
Jadi kita meriset nilai total kode dan kode akhir sebelum membuat suatu promo baru. Total kode dengan tipe data in, maka kita harus menggunakan angka, dan kode akhir itu kita menggunakan varchar, maka kita harus kosongkan string dalamnya. Lalu kita di bawahnya akan membuat suatu loop dengan nama promo loop. Jadi kita akan membuat suatu loop bernama promo loop yang akan terus berjalan sampai jumlah yang diinginkan itu tercapai. Kita buat perkondisian di dalamnya. Jadi jika i counter kita tadi dengan jumlah promo itu sama, maka dia akan keluar dari loop dan perkondisian if juga berakhir. Lalu yang kedua, kita akan membuat suatu kode promo berdasarkan kategori. Misalnya untuk kategori elektronik, di depannya ada L, fashion FA, atau kode yang lain itu OT atau order. Kita buat if kategori. Oke, jadi di perkondisian if kita ini, jika kategori adalah elektronik, maka kode akan diawali dengan AL. Contoh, misalnya AL 001. Jika kategori fashion, maka kode diawali dengan FA. Selain itu, kategori lain diawali dengan OT, yaitu order. Nah, di sini kita ada LPAD. LPAD itu artinya dia akan mengubah angka I kita tadi menjadi 3 digit. Misalnya 0 menjadi 0000, dan 2 jadi 00 sebagainya. I di sini itu adalah
berapa kali kita membeli suatu barang misalnya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan kita akan menggunakan concat di sini. Concat itu fungsinya untuk menggabungkan dua string. Karena nanti string OT akan digabungkan dengan berapa kali kita membeli barang dan berapa jumlah digit kita. Di sini ada digit kita ada 3 digit. Berarti itu akan digabungkan dengan kode promo kita di awal. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan kode kita tadi ke kode akhir dengan set kode akhir sama dengan concat kode akhir jadi kita menambahkan kode ke dalam kode akhir dan dipisahkan oleh semikolon. Jadi kode yang kita banyak tadi itu kan digabungkan ke dalam kode akhir dan masing-masing kode itu akan dipisahkan dengan semikolon supaya lebih mudah dalam melihat perbedaannya. Lalu kita akan mengupdate counter dan total kita karena kita akan menambahkan satu ke total kode dan i setiap kali selesai membuat satu kode. Set total kode sama dengan total kode ditambah 1 lalu set counter kita menjadi bertambah 1. Lalu kita melanjutkan iterasi kita, iterate. Jadi iterate ini berarti melanjutkan ke putaran berikutnya tanpa menjalankan kode di bawahnya. Jadi di sini dia langsung kembali lagi ke awal promo loop kita. Jadi dia akan lagi kembali ke perputaran loop, itu iterate promo loop kita. Jadi kita menggunakan iterate promo loop. Lalu setelah itu semua selesai, misal ketika I itu adalah jumlah promo kita, maka kita akan lift dari promo loop kita. Jadi jika sudah selesai, misalnya dia akan lift. Lalu kita perlu menambahkan di bawahnya itu adalah end loop untuk mengakhiri loop kita. Lalu mengakhiri prosedur kita. Jangan lupa delimiter kita. Karena kita menggunakan delimiter di atasnya, maka juga harus diakhiri dengan delimiter. Oke, jadi ini sudah selesai. Jadi di generate kode prosedur promo kita ini, dia akan menggenerate suatu kode promo berdasarkan kategori produk yang akan dibeli. Lalu dia akan menampilkan berapa jumlah promo yang diinginkan, dan kode akhir itu adalah menggabungkan jumlah kode yang banyak tadi menjadi satu kesatuan di dalam tabel. Semisal ada tiga kode, maka akan ditampilkan 3 kode dalam tabel. Dan total kode yang sudah dibuat akan dihitung juga dalam tabel. Oke, kita akan membuat suatu for-nya. Pertama kita membuat satu variable session, yaitu set kode akhir menjadi kosong. Set lalu kita akan memanggil prosedur kita, call generate kode promo. Nah, parameternya misal kita ingin membeli produk elektronik dalam produk elektronik dengan misalnya jumlah promo kita 3 biji, 3 buah. Lalu kode akhir kita dan berapa total kode yang dibuat. Oke, lalu kita akan menampilkan
Jadi di call generate kode promo ini, misal ada kategori elektronik, maka jumlah promonya kita masukkan 3. Jadi output kita akan mengisi kode akhir dan total kode. Jadi saat dipanggil, misal jumlah promo 3, maka kode yang dihasilkan tadi karena ada 3 digit dan di digit terakhir itu adalah berapa kali jumlah promo kita. Misalnya I kita adalah 3, maka digit pertama adalah 0, dimulai dari 0, lalu dilanjutkan dengan 1, dan dilanjutkan yang terakhir yaitu 2, karena total kode kita hanya 3. Kita akan menampilkan hasilnya menggunakan select. Oke, jadi di sini kategori produk elektronik dengan 3 jumlah promo, jadi maka hasilnya ada L0000, L001, L002, dan total kodenya ada berjumlah 3 buah. Jadi maka kita mendapatkan 3 buah kode promo dari kategori produk elektronik. Terus misal kita ingin ganti kategori menjadi fashion, maka coba kita ganti jadi fashion. Kita ganti jumlah misal. Oke. Jadi kita total kodenya 5, dari fashion ada FA000, FA001, FA002, FA003, FA004. Oke, kalau misal kita kode, misalnya kita kategori produk yang lain, misalnya kita ganti dengan yang lain, kategori makanan, misal. Bisa. Nah, karena makanan itu termasuk kode, tidak termasuk kategori yang kita buatkan kode promo, maka dia akan menjadi OT, yaitu order, ya, order 000 atau 001 dengan jumlah total kode promo kita mendapatkan 5. Jadi kira-kira itulah tadi stored prosedur kita mengenai generate kode promo. Jadi di sini menampilkan kode promo berdasarkan kategori produk yang kita inginkan dan berapa kali jumlah promo yang ingin kita keluarkan. Jadi ketika kode promo itu jumlahkan 5, maka dia akan mulai dari 0, karena di sini mulai dari 0 hingga yang terakhir. Dia akan berhenti jika promo loop ini akan berhenti jika jumlah I itu sama dengan jumlah promo. Misalnya jumlah promonya 5, maka dia akan menampilkan kode 5 kali. Misalnya 6, dia akan menampilkan kode 6 kali. Oke, kita mungkin lanjut lagi ke stored prosedur kita yang terakhir. Mungkin sedikit ringkasan alur mengenai kode promo ini. Yang pertama, kita akan masukkan kategori dan jumlah promo. Lalu kita akan mereset kode akhir dan total kode. Lalu kita akan mengulangi jumlah promo sebanyak berapa kali. Generate kode sesuai kategori, tambahkan kode ke daftar dan tambahkan hitungan total, dan kembalikan semua hasil di pemanggil. Jadi kira-kira sedikit mengenai store prosedur dari generate promo. Selanjutnya kita akan membuat store prosedur mengenai validasi stok, ya. Validasi stok di sini mungkin jika kita mengambil kodenya, jika kita mengambil barang, maka kodenya stok itu akan berkurang. Kalau misalnya jika jumlah barang yang diambil itu lebih banyak daripada jumlah stok, mungkin kode prosedur akan mengembalikan nilai, akan memberikan prompt, ya, misal stok itu kurang. Oke, kita langsung mulai aja, kita membuat delimiter karena query-nya cukup panjang.
Oke, jadi kita akan membuat suatu create prosedur yang bernama validasi stok. Jadi pertama parameter in kita itu ID produk berupa integer, lalu ada parameter in berupa jumlah ambil dengan tipe datanya in, lalu ada parameter outnya berupa status stok dengan tipe datanya berupa varchar sebanyak 50. Lalu ada in out, parameter in out itu adalah sisa stok berupa integer. Jadi in produk ini adalah ID produk yang stoknya akan divalidasi dari tabel produk kita di database Tokopedia dia. Di sini. ID produk 1, 2, 3, 10. Lalu in itu jumlah ambil, jadi adalah jumlah produk yang ingin diambil. Lalu out status stok, yaitu status stok setelah validasi apakah stok cukup atau kurang. Lalu in out adalah sisa stok yang tersisa setelah proses validasi dan juga update. Kita akan mendeklarasi variabel lokal di setelah pertama kita bikin untuk memulai blok kode dari prosedur kita. Kita akan mendeklarasi variabel lokal yaitu declare stok sekarang yaitu kita akan mulai menghitung dari 0, yaitu defaultnya 0. Declare counter untuk menghitung counting dari loop kita, counter dengan nilai defaultnya adalah 0. Jadi stok sekarang ini menyimpan stok saat ini dari database dengan kita mulai hitungnya dari 0. Lalu counter ini digunakan dalam loop untuk kontrol. Jadi kita akan menggunakan looping di dalamnya, maka kita perlu menggunakan counter untuk kontrol looping kita. Walaupun sebenarnya sini tidak terlalu mempengaruhi logika dari program, ada baiknya kita membuat counter yang digunakan untuk kontrol dalam perputaran looping kita. Lalu pertama-tama kita perlu mengambil stok saat ini dari database dengan menggunakan query select. Mengambil nilai stok dari tabel produk berdasarkan ID produknya dan menyimpannya dalam variabel stok sekarang. Select stok karena di tabel produk tadi stok. Select stok dan menyimpannya ke dalam stok sekarang. Sekarang from tabel produk di mana ID produk berdasarkan ID produknya. Karena ID produk di sini dan ini digunakan dalam data relasional dalam database relasional, jadi kita memungkinkan mengambil ID produk ini akan menampilkan row yang lebih dari satu. Dalam beberapa kasus mungkin row yang akan ditampilkan lebih dari beberapa row, sehingga mungkin akan menimbulkan sedikit error dalam beberapa kasus. Jadi ada baiknya kita melimit dari satu ya. Kita limit hanya satu row saja. Satu row saja. Jadi kita hanya mengambil ID produk itu di row pertama. Jadi mengambil nilai, jadi fungsi dari select ini mengambil nilai stok dari tabel produk berdasarkan ID produk dan menyimpannya dalam variabel stok sekarang. Lalu di bawahnya kita akan buat satu validasi stok menggunakan perkondisian if else. If stok sekarang itu kurang dari jumlah ambil,
ambil, maka set status stok kita menjadi stoknya kurang. Stok kurang guys. Namun sebaliknya, jika stok itu lebih dari jumlah ambil, maka kita set status stok kita kita akan set stok sekarang sama dengan stok sekarang dikurangi jumlah ambil. Set status stok Jadi jika stok sekarang itu kurang dari jumlah ambil, maka status akan di-set ke stok kurang. Namun jika stok itu cukup, maka stok akan dikurangi dengan jumlah ambil dan status itu akan di-set menjadi stok cukup bos. Lalu kita akan memodifikasi stok berdasarkan jumlah yang diambil. Misal jika diambil 50, maka stok akan lebih dari 50, maka stok akan dikurangi 5. Dan lain sebagainya. Jadi jika jumlah ambil itu lebih dari 50, maka stok akan dikurangi 5, dan jika jumlah ambil itu
lebih dari 20 tetapi kurang dari 50, maka stok akan dikurangi 2. Namun jika jumlah ambil itu kurang dari 20 dan tidak ada perubahan tambahan pada stok. Jadi jika ada jumlah ambil itu lebih dari 20, maka stok akan dikurangi 5. Jumlah ambil itu lebih dari 20 tetapi kurang dari 50, maka stok akan dikurangi 2. Jika jumlah ambil kurang dari 20, tidak ada perubahan tambahan pada stok. Kita akan set sisa stok. Jadi stok. Jika kita mengupdate nilai stok parameter input itu sisa stok dengan nilai stok yang baru setelah dikurangi. Di bawahnya mungkin kita akan menggunakan sedikit loop karena ini untuk membuktikan bahwasanya di dalam suatu prosedur ini kita bisa menyimpan loop di dalamnya. Jadi semisal kita menggunakan repeat until di dalamnya. Repeat set counter tadi yang di atas, set counter 1 until counter 0. Jadi loop ini hanya menyalakan counter. Jadi jika counter ditambah 1, maka syarat counter itu terpenuhi dan loop ini seperti. Jadi semisal kita hilang loopnya pun ini tidak mengaruhi pada logika soal prosedur. Jadi soal prosedur ini kita hanya perlu percondition dalamnya. Oke, sekarang setelah itu semua terjadi, maka kita perlu mengupdate dari stok di database kita. Update produk set stok. Jadi stok sekarang where id produk, kita akan limit menjadi 1 row saja. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengupdate stok produk dalam database kita berdasarkan ID produk dan diberikan dengan nilai stok yang terbaru yang sudah kita atur dengan store prosedur kita. Lalu kita akan menutup prosedur kita dengan n. Oke, kita coba ulang lagi karena sedikit error. Misalnya di dalam prosedur ini tidak perlu menggunakan loop, mungkin kita hilangkan saja loopnya. Hanya kita hanya perlu percondition misalnya di dalam ini. Mungkin kita coba ketik ulang berdasarkan history yang disimpan oleh command prompt. Oke. In
Sepertinya ada sedikit error dalam, coba kita end dulu. Kita ingin menghilangkan dari repeat until kita ini. Jadi kita mulai dari limiter, setelah itu kita akan meng-create prosedur validasi stop, enter. Pada parameternya enter, jumlah ambil enter, status stop, sisa stop, begin, declare stock sekarang. Oke, kita dapat dulu. Set sisa stok menjadi stok yang manual, kita hanya perlu mengupdate stok yang ada di database kita. Update produk set stok menjadi stok sekarang. Stok sekarang berdasarkan ID produk, dan kita melimit hanya untuk satu row saja. Ini akan mengupdate stok produk dalam database kita berdasarkan ID produk yang diberikan dengan nilai stok yang sudah diperbarui, dengan jumlah berapa diambilnya, dan berapa tambahan pengambilannya. Enter, lalu kita end. Line 21. Satu, dua, tiga, empat, lima. Error in SQL syntax. Coba kita berdasarkan, kita ketik ulang lagi coba. Update produk. Oke, ada sedikit kesalahan di line 21. Set sisa stop. Set sisa stop sama stop sekarang. Lalu kita update produk set stop itu menjadi stop sekarang, where kita ketik ulang. Update produk. Oke, mungkin kita lihat tabel produk kita ya. Update produk set stop
Ada satu. Kemudian jumlah ambil stok sekarang. Oke. Kira-kira harus gimana? Oke, kita coba ketik ulang dulu. Ini ke sekarang level. Coba kita ketik. Kita tambahkan sedikit looping dulu. Make contact in select if stok sekarang itu jumlah ambil atau oke, kita menemukan sedikit salah. And if stok sekarang dan sistem stok L ter
kita menggunakan case. Case dulu. Jika when jumlah ambil itu lebih dari 60, maka stok sekarang dikurangi 5. When jumlah ambil adalah when jumlah ambil oke. Set stop. Jadi stop. Kita repeat. Tadi ada deklarasi counter di atasnya. Repeat set counter. Kita akan update stok database kita. Update output set stop. Oke, berhasil. Jadi error sudah diperbaiki. Jadi di dalam validasi stok ini kita akan mengambil jumlah kita akan mengambil barang dari stok kita. Jika jumlahnya itu lebih daripada stok, maka dibilang stok kurang. Terus jika stok itu sama dengan stok sekarang, maka jika stok barang itu jumlahnya lebih banyak kepada stok sekarang, maka stok sekarang itu akan dikurangi dengan jumlah ambil, dan kita akan set statusnya menjadi stok cukup. Lalu kita akan membuat suatu case. Jika jumlahnya itu lebih dari 50, maka akan tambahan lagi diambil 5. Jika kurang dari 20, dia akan dikurangi 2. Namun jika selain itu semua, maka stok sekarang itu sama dengan stok sekarang. Maksudnya jika dia di antara 50 dan 20, maka stok sekarang itu dikurangi 2 tambahannya. Jika misalnya nggak ada sama sekali, maka stok sekarang didiamkan. Lalu kita menggunakan repeat until di sini, ini sebagai ilustrasi kalau misal di dalam stored procedure itu bisa menggunakan looping. Di atasnya pun juga kita sama menggunakan looping tadi. Jadi counter itu, jika counter itu tambah 1, maka bisa bertambah. Lalu looping ini kan berarti jika counter itu bertambah 1. Yang repeat. Sebenarnya jika ini pun dihilangkan, dia akan bisa tetap berjalan karena kita hanya memerlukan perkondisian di sini. Namun ini sebagai ilustrasi kalau misal looping itu tetap berjalan, bisa berjalan di dalam stored procedure. Oke, sekarang kita hanya perlu membuat delimiter dulu. Karena di atas ada delimiter, di bawah juga perlu ada delimiter. Oke, sekarang kita perlu memanggil validasi stok kita. Pertama kita harus set dulu status stok kita, membuat variable session dengan kosong nilainya. Set lalu kita akan call stop. Misal di ID pertama kita ambil barangnya 30 buah, lalu kita update statusnya bagaimana. Lalu ada sisa stok, lalu setelah itu kita akan menampilkan datanya, status stok tadi, jadi alias dengan nama tabel status stok dan sisa stok
dengan alias tabel, yaitu sisa stok. Enter. Nah, jadi kita mengambil ID produk pertama di atas tadi dengan stoknya itu ada 41 buah. Kita ambil dia 30. Kita ambil dia 30 buah. Jadi seharusnya sisa 11, namun karena di sini 30 itu lebih daripada 20, maka dia ada tambahan lagi 2. Maka sisa stok jadi 9. Jadi kita mengambil stok kita tadi itu dari berjumlah 41 buah itu kita ambil 30. Karena dia lebih dari 20, maka stok ditambah lagi dikurangi 2.